Perkenalkan, nama saya Ana Oktavia Darmayanti dari program S1 Kebidanan Transfer. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, Bu. Silakan duduk Ibu. Ya, Bu. Mana Ibu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tina. Ibu Tina, perkenalkan, saya bidan anak. Ibu Tina sebelumnya sudah orang sini? Belum pernah, Bu. Baik Ibu Tina, Ibu boleh mengungkapkan keluhan atau masalah Ibu pada saya akan menjamin kerahasiaannya. Oh iya, Bu. Gimana Bu? Iya, Bu. Oke, baik Ibu, ada keluhan apa sekarang? Ini Bu, saya ini kayak keputihan. Cuman saya nggak nyaman aja dengan keputihan saya ini, Bu. Baik Ibu, sebelum sudah menikah? Sudah, Bu. Sudah punya anak belum Bu? Belum. Sudah berapa lama menikahnya? Menikahnya baru 4 bulanan, Bu. Baik, Ibu Nika, keputihannya terasa gatal nggak? Kadang-kadang biasa gatal, aja. tapi gatal biasa aja gitu loh, Bu. Kadang ya gatal mungkin karena lembab itu ya, Bu ya. Warnanya apa? Yang bening kah? Kayak udah susah sama pecah atau kehijauan atau kuning-kuningan? Putih aja sih, Bu. Bening. Iya. Oke, baik. Oke, Ibu Nika, saya menjelaskan tentang Ibu tahu nggak tentang penyakit menular seksual? Penyakit seksual itu apa aja ya, Bu? Yang gimana ya? Baik, penyakit menular seksual itu adalah penyakit yang ditularkan dengan melalui hubungan seksual. Jadi begitu Bu. Jadi penyakit menular seksual itu hanya ditularkan ketika ibu pada saat berhubungan seksual. Bisa gejalanya seperti ini Bu. Misalnya ketika ibu kencing, rasa panas, keluar nanah atau lendir, alat kelamin ibu atau vagina atau alat kelamin kayak nanah gitu lah Bu, dan berlendir, terus gatal, terus keputihannya itu biasanya kayak santan pecah putih, kayak santan pecah kayak susu dan bisa gatal. Terus kalau ketika berhubungan itu terasa nyeri, terus terasa nyeri di bagian bawah, seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya ada tanda seperti itu ya kita waspada Bu ya. Tapi ini kan ibu kan keputihan ini kan bening aja Bu ya, cuma nggak nyaman karena jumlahnya terlalu banyak ya. Oke, biasanya sih mungkin karena airnya mungkin bisa karena ibu pakai celana yang terlalu ketat, atau bisa juga karena bahan cadangannya ibu mungkin nggak cocok, bisa juga mungkin bisa karena pemakaian pembalut, misalnya ketika pas haid nggak cocok dengan pembalut juga bisa Bu. Juga bisa juga karena obesitas. Nah, obesitasnya karena sebab ya dari situ ya, jadi kan resiko banget terjadi keputihan seperti itu. Jadi Bu, kembali lagi kita ke masalah PMS tadi Bu ya. Nah, PMS itu dibagi di kelompok usia Bu. Misalnya nih usia 16 sampai 24 itu ada wanita. Usia 20 sampai 34 itu ada laki-laki. Biasanya sih kalau pada laki-laki dan wanita itu tentang usia 20 24 sih Bu yang rentan seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan tentang kondisi tubuh kita. Jangan sampai terjadi kita terinfeksi penyakit menular seksual Bu ya. Iya. Gitu. Nah, biasanya itu pada kelompok usia, ada lagi pada kelompok SK misalnya, mohon Bu ya, bukan maksud saya untuk menyuruh apa, ini kan untuk edukasi aja nih Bu. Nah, karena kan kita nggak tahu pasangan kita seperti apa, seperti itu. Nah, biasanya untuk SK itu kan juga resiko tinggi ya untuk terkena PMS-nya. Terus pemakaian narkoba. Nah, kenapa kok pemakaian narkoba? Nah, pemakaian narkoba terutama yang menggunakan jarum suntik bergantian, itu juga resiko juga Bu, karena kan berhubungan dengan cairan tubuh ya, seperti itu. Terus dengan itu pasangan yang homo atau lesbi, nah itu juga resiko banget Bu untuk terkena penyakit menular seksual seperti itu. Nah,
penyebab PMS itu apa sih? Nah, jadi ada macam-macam penyebab PMS. Yang pertama yang disebut dengan bakteri, ada dengan bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Nah, kalau dengan bakteri, biasanya bakteri apa sih? Penyakitnya itu apa? Kalau dengan bakteri, nah biasanya itu pernah dengar BO atau gonore. Nah, itu biasanya dengan bakteri Bu. Sifilis, Ulcus molle, vaginosis bakterial, itu bakteri yang menyebabkan. Kalau dengan virus itu misalnya gini, herpes genitalis, kan herpes itu macam ya, ada salah satunya di herpes vagina genitalia atau biasanya ada di vagina. Nah, itu juga salah satu penyakit menular seksual. Kondiloma itu lubuk cengir ayam. Nah, biasanya ada kayak butil tapi dia itu berada di vagina atau di penis. Nah, mohon maaf ya, kok kita vulgar. Kan kita tujuan untuk edukasi ya. Terus HIV, hepatitis B. Nah, kalau misalnya yang HIV kan takutnya Pak AIDS Bu ya. Itu kan sampai sekarang kita kan belum ada obatnya ya untuk penyakit itu Bu ya. Nah, kalau untuk jamur biasanya itu lembut kayak candida genitalis ya, kayak biasanya kok keputihan yang kayak santan pecah dan gatal dan apa namanya peradang di daerah vagina, kemerahan. Nah, itu penyebabnya dari jamur. Terus kalau dengan apa namanya protozoa ekoparasit misalnya nih, Trichomonas. Nah, Pediculus pubis, kabies liput tingkat 2. Nah, itu penyakitnya Bu. Misalnya bisa di kulit tuh Bu misalnya. Jadi dan ada tingkat-tingkatannya Bu untuk penyakit menular seksual, misalnya itu stadium 1, 2, dan 3. Nah, bedanya apa? Pada saat penyakit menular seksual pada stadium 1 biasanya dia itu berupa erosi, hanya erosi, tapi bisa menjadi sampai ke ulkus aja. Ya, kalau tingkat 2 biasanya berupa kayak misalnya ini Bu, kayak kondiloma, misalnya dia berupa resola kondiloma lata, berbentuk varicella atau plak. Jadi dia kayak apa? Berbulan-bulan rambut. Bintil-bintil itu ya? Iya benar. Kalau misalnya tingkat 3 biasanya yang sudah tingkatannya sudah tinggi ya Bu ya. Jadi biasanya itu mengganggu menyerang di organ-organ dalam kita, misalnya sampai ke organ kardiovaskular kita, jantung nih sama apa namanya saraf, sampai menyerang saraf. Jadi bahaya banget Bu ya, terutama kayak penyakit HIV/AIDS tuh. Biasanya kan sistem organ kita kan berpengaruh banget terus menyerang kardio kita sama saraf-saraf kita, seperti itu Bu. Jadi sifatnya itu destruktif, seperti itu Bu. Jadi harus waspada benar Bu ya, karena asap Bu ya namanya PMS kan. Kalau perempuan aslinya di situ ya. Apalagi ini baru nikah. Pokoknya dijaga benar-benar. Jadi nanti kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, Ibu harus segera kontrol ke tenaga kesehatan, Ibu konsultasi biar cepat penanganannya, seperti itu Bu. Nah, itu apa sih kok bisa nggak dicegah? Nah, kira-kira ini bisa nggak dicegah seperti itu? Kita mencegah supaya tidak terjadi penyakit menular seksual. Kira bisa nggak Bu? Yang itu ya Bu, dan kayak pakai kondom itu. Jadi gini Bu, supaya kita terhindar dari penyakit menular seksual, yang pertama jangan berganti-ganti pasangan. Setelah kita setia ya. Terus penggunaan kondom. Nah, habis itu menjaga kebersihan daerah kewanitaan kita, organ kita, begitu. Habis itu tidak berhubungan dengan yang terinfeksi. Ya, jadi apa namanya vaksin hepatitis B sama HPV harus aseptik. Nah, itu juga sangat penting ya Bu ya, jadi supaya kita terhindar dari penyakit itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi intinya
kita harus bisa menjaga terutama kebersihan di alat kelamin kita. Iya, betul. Terus kalau seandainya ibu mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, segera datang ke fasilitas yang memadai, ke nakes terdekat supaya ibu tertangani. Oh iya, betul. Dan jangan lupa selalu informasi edukasi juga kepada pasangan ibu. Iya. Karena kan nanti bolak-balik bu, seandainya nih nggak minta-minta ya bu ya, seandainya suami ibu kena penyakit ini nih misalnya nggak diobatin, keluarkan ke ibu. Iya. Jadi nanti kalau nggak diobatin bolak-balik aja nanti. Misalnya ibu berobatin tapi suami ibu nggak diobatin, jadi sama aja bohong ya bu ya. Jadi nggak sembuh-sembuh, jadi harus dua-duanya seperti itu. Sudah jelas bu ya? Ya, sudah Bu Bidan. Jadi intinya kebutuhan ibu ini kan normal ya, cuma karena banyak ya bu ya, jadi Iya. evaluasi selama ini ibu apa suka pakai dalam ketat. Iya sih, suka. Nah, Mungkin air di rumah saya itu bisa kayak juga. kotor gitu loh Bu Sekarang, Bidan. coba ibu ganti bahan celana ibu dan air longgar. Terus airnya pakai itu kan bu, apa namanya, ada apa namanya itu ya yang buat air tuh nah bu. Oh, kayak Dettol itu ya Bu Bisa Bidan. juga. Oh iya. Tuh coba aja, nanti mudahan dengan itu nanti berkurang keputihannya. Ini kan butuhnya kan cuma buatan bening aja, ini nggak mengganggu ya, cuma mengganggu karena lembab aja ya bu ya. Iya. Jadinya otomatis kalau lembab kan rasanya kan kayak risih ya bu ya, Iya. dan rasanya diselamatkan gak enak ya. Iya. Nah seperti itu. Sering ganti celana bu ya, Oke, karena kan iya. keputihan. Seperti Iya. itu. Ada tanya lagi? Sudah cukup Bu Bidan, terima kasih informasinya Bu Bidan. Baik, sehat ya bu ya. Iya. Sampai ketemu lagi kalau ada keluhan datang ekspresinya bu ya. Iya. Terima kasih atas undangannya bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Setelah kita melakukan edukasi dan konseling, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih.